Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, saya akan coba kembali berbagi tentang cara konfigurasi routing statik atau static routing pada dua buah mikrotik. Bagaimana cara konfigurasinya? Simak terus video ini sampai habis. Oke, sebelum masuk ke cara konfigurasinya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Catatan Usang Teknisi ini. Sebagai gambaran, di sini saya sudah siapkan sebuah topologi yang akan saya jalankan pada kesempatan kali ini, di mana bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada dua buah mikrotik, di mana mikrotik satu itu sudah terkoneksi ke internet. Nah, dari mikrotik satu ini akan diturunkan lagi ke mikrotik kedua. Nah, dari mikrotik kedua baru masuk ke klien. Anggap ini sebuah klien. Bisa kita anggap ini sebagai hotspot ataupun klien PPO. Nah, di bagian mikrotik ke satu di sini ada sebuah PC monitoring, di mana PC ini mendapatkan akses internet dari router pertama. Untuk IP-nya di sini untuk uplink gateway-nya itu 10.225.1.1. Kemudian untuk IP yang mengarah ke PC itu IP-nya 192.168.55.1. Dari router pertama ke router kedua itu IP-nya 192.168.22.1. Kemudian dari router kedua ke modem atau ke klien itu IP-nya 192.168.33.1. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kita akan coba mengkonfigurasi atau men-setting sebuah routing, atau bisa disebut routingannya itu adalah routing statik, dimana nanti komputer dari posisi maksud saya dari komputer ini yang mendapatkan koneksi dari header 1, maksud saya dari mikrotik 1 itu bisa mengakses modem yang ada di mikrotik kedua. Ini konfigurasinya bukan konfigurasi bridge ya, yang dimana dengan bridge itu kita bisa mengakses semuanya. Jadi di sini routingan, di sini juga ada routing statik. Nah, maksudnya ada routingan, dimana IP-nya itu didapatkan dari mikrotik pertama. Oke, kita langsung aja masuk ke cara konfigurasinya. Yang pertama di sini saya akan coba masuk dulu ke mikrotik pertama. Oke, kita sudah masuk. Kita cek terlebih dahulu di interface. Untuk sumber di sini saya masukkan di ether 5. Kemudian untuk ke arah mikrotik kedua itu saya masukkan di ether 3 dengan IP ether 5 itu 10.225.1.2 dan gateway-nya itu titik 1 ya. Kemudian untuk header 3 yang mengarah ke header 2, maksud saya dari header 3 yang mengarah ke router kedua itu IP-nya 192.168.22.1. Oke, kita coba masuk kembali ke mikrotik yang kedua. Kita input IP-nya 192.168.22.2.
kemudian passwordnya. Oke, sudah masuk. Oh ya, untuk PC ini, untuk PC saya ini mendapatkan koneksi dari Mikrotik pertama. Oke. Nah, setelah masuk di sini kita akan lihat dulu pada bagian interface. Untuk interface di sini sudah saya masukkan pada Ether 1. Kemudian yang mengarah ke modem atau mengarah ke klien itu ada di Ether 2. Kita juga lihat IP-nya. Di sini untuk IP dari Ether 1 itu 192.168.22.2 dengan gateway 22.1. Kemudian untuk modem di sini IP-nya 192.168.33.1. Nah, untuk modem di sini saya sudah config. Kita coba tes dulu ke si modem. Kita tes ping. IP-nya itu 192.168.33. Bentar, saya cek dulu, lupa. Oh ya, 33.2. Enter. Oke, pada bagian Mikrotik kedua IP-nya ini sudah reply atau berjalan. Kita coba tes ping dari si PC, di mana PC ini atau laptop ini mendapatkan koneksi dari router pertama. Kita coba tes ping ke IP si klien atau si IP si modem. Oke, kita ping 192.168.33.2. Oke, bisa teman-teman lihat di sini keterangannya timeout. Nah, agar kita bisa mengakses si Mikrotik atau si klien, maksud saya, agar bisa mengakses si klien, kita akan coba konfigurasi si routing statiknya. Oke, untuk mengkonfigurasi routing statik, di sini saya akan coba kembali masuk pada bagian atau pada router pertama. Oke, router pertama sudah masuk. Kemudian untuk sebelum saya akan setting routing statiknya, di sini saya coba akan tes ping ke perangkat klien atau si modem. Ping 192.168.33.2. Oke, timeout. Berarti menandakan bahwa klien dari Mikrotik kedua itu tidak bisa diakses di Mikrotik pertama. Oke, kita langsung aja konfigurasi atau setting routing statiknya. Nah, untuk mengkonfigurasi routing statik, di sini saya akan coba masuk terlebih dahulu ke bagian IP, kemudian root. Oke, sudah masuk. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan coba tambahkan rule baru. Kita klik tanda add. Kemudian untuk DST address di sini teman-teman bisa masukkan network atau IP dari IP router kedua atau IP yang mengarah ke klien. IP-nya itu 192.168.33.0/24. Kemudian untuk gateway-nya, nah untuk gateway di sini itu adalah IP sumber dari Mikrotik kedua. Kita masuk dulu ke Mikrotik kedua, kemudian IP address, kita lihat IP sumbernya itu adalah 192.168.22.2. Oke, kita copy. Kemudian oke. Kita kembali lagi ke Mikrotik pertama. Kemudian kita masukkan pada bagian gateway.
setelah selesai, parameter yang lain silahkan dibiarkan saja dulu, karena di sini saya hanya akan mengkonfigurasi pada bagian DST address dan gateway. Kemudian kita klik apply dan OK. Nah, ini adalah rule yang tadi kita buat. Oke, selanjutnya kita akan coba tes koneksi dengan cara ping ke IP si perangkat atau IP si perangkat kliennya. Kita masuk ke bagian new terminal, kita close terlebih dahulu bagian rootnya. Kita coba ping IP yang arah ke klien, ping 192.168.33.2. Oke, sudah jalan. Berarti secara tidak langsung kita sudah bisa mengakses si IP klien dari MikroTik pertama. Oke, kita coba pastikan terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke root. Kemudian kita akan coba disable IP yang sudah kita buat tadi. Rule yang sudah kita buat tadi. Disable. Timeout, kemudian kita enable lagi. Nah, ini hanya sekedar membuktikan bahwa konfigurasi routing statik atau static routing sudah selesai. Oke, sedikit menjelaskan di sini untuk DST address, untuk penginputan IP-nya itu tidak mesti menggunakan network dari IP yang akan kita remote, tapi bisa juga kita menggunakan langsung ke IP si perangkatnya. Misalkan di sini kita input 192.168.33.2. Nah, seperti ini pun bisa. Kita coba tes apply. Kemudian OK. Nah, masih tetap reply. Jadi maksudnya untuk DST address dengan IP langsung ke tujuan itu nanti yang akan bisa diakses hanya perangkat yang IP-nya 192.168.33.2. Nah, kalau saya sih senangnya langsung dimasukkan networknya 0/24, karena dengan memasukkan network IP yang arah ke klien, kita secara langsung, maksud saya kita bisa mengakses semua perangkat yang menggunakan IP ini. Oke, kita apply dan oke. Nah, selanjutnya di sini akan saya coba sebelum saya akses, saya akan coba tes ping terlebih dahulu ke perangkat. Nah, ini perangkatnya sudah reply. Oke, kita coba ping lagi dari awal. Oke, ini sudah reply. Berarti kita bisa mengakses si perangkat klien di PC yang terkoneksi ke MikroTik pertama. Panggil IP-nya 192.168.33.2. Oke, sudah berhasil. Oke, ini IP-nya si perangkat, itu modem ZTE ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah teman-teman untuk mengkonfigurasi routing statik di sini teman-teman hanya perlu mengingat IP mana yang akan teman-teman akses dan IP WAN dari MikroTik yang teman-teman setting atau IP sumber dari MikroTik kedua. Seperti itu. Oke, sampai sini cara konfigurasi routing statik atau setting routing statik di dua buah MikroTik sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan video ini cukup bermanfaat buat teman-teman, silahkan di like, kemudian berkomentar juga. Jangan lupa di share ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.